Nabi disatukan oleh Nabi itu karena dijadikan bersaudara, beringsana angkat. Ini si A berencana angkat dengan si B. Jadi saling mengasihi, saling memberi. Dan sampai-sampai bini pun ditawarkan dulu. Karena apa? Karena dulu itu zaman Nabi itu bini itu kada terbatas. Habis turun Al-Quran nang melarang bini lebih daripada amat. Dulu sebelum itu boleh. Dulu budak aja bisa budak boleh dipakai. Dan boleh anak kita berikan dengan saudara kita boleh. Dulu zaman wah ini kada lagi budak lu kada lagi. Kaum Ansar, kaum Muhajirin. Jadi Nabi kita tuh hijrah ke Madinah. Lama Nabi kita ke Madinah. Nabi kita tuh ke Madinah pakai unta sini. Jadi Nabi kita ke Madinah, habis itu disambut singgah unta Nabi. Nabi itu kan sengaja sih nak di mana unta Nabi singgah, di situ Nabi kita beristirahat. Kalau yang banyak kayak kita bahasa sepeda motor, aku na singgah ke sana aja. Nabi kita tuh di mana kaki unta Nabi bermampir. Jadi Nabi kita tuh mampir di negeri Madinah itu kepada sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ayyubi. Itu sahabat Nabi. Jadi di situ Nabi kita disambut dengan syair. Nah syairnya Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukur alaina mad'a lillahi da'. Itu syair zaman Nabi. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Atas dari mereka aja Allah Ta'ala. Artinya orang-orang muhajirin atas dari mereka sendiri. Sekalipun mereka dalam kesulitan, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah itu ini kisahnya kaum muhajirin dan ansar disatukan oleh Nabi dan saling memberi satu sama lain. Akhlaknya Rasulullah ya Al-Quran. Kalau Quran itu ya di dalam kitab riba itu akhlaknya Rasulullah Al-Quran. Hendaklah engkau gembira apabila pengemis yang berdiri di depan pintu engkau, karena ia adalah hadiah yang diberikan Allah kepada engkau. Kita tahu umpamanya ditangi oleh pengemis, orang minta senang hadiah. Kenapa? Karena itu hadiah daripada Allah. Dan peribahasa meskipun ia datang di atas seekor kuda, maksudnya pakai kuda yang datang. Tapi kadang mungkin bang ya, sampai mobilnya minta ke rumah kita. Ada mungkin bang ini. Palingannya pura-pura miskin bisa terjadi. Tapi nang jangan pakai mobil punya singgah, pakai Alphard kah, pakai Rubicon kah, singgah minta. Setidaknya adalah menolong dengan cara yang baik. Kalau kita tuh kadang memberi bagus bepander, jangan sampai kita mencaci pengemis tadi. Berilah pengemis itu dengan tangan engkau sendiri. Nah kalau kawan kita memberi itu dengan tangan kita. Kenapa? Karena itu termasuk menjadi saksi nantinya di hadapan Allah tangan kita tadi. Dalam sebagian waktu karena Rasulullah SAW memberi pengemis dengan tangan yang mulia. Rasulullah pernah memberi pengemis Nabi kita, pernah memberi makan Yahudi awal Majusi. Orang Majusi itu pernah diberi makan Nabi. Nabi kita itu luar biasa, akhlak Nabi luar biasa.
Hal itu disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala mengambil sedekah dengan tangannya yang suci dari tangan pemberi sedekah hingga sedekah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala sebelum berada di tangan pengemis. Itu hakikatnya, jadi Allah juga mengasih hakikatnya tapi sebagaimana disebutkan dalam khabar firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'lamu anna Allah wa yaqulu taubah an ibadihi wa yaqulu sadaqati wa anna Allah wa tawwabur rahim. Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Adab orang yang fakir kira-kira. Ini adab orang yang fakir. Karena kita itu hidup di dunia ini ada yang fakir, ada yang miskin, ya Allah, macam-macam takdir manusia. Jadi disinilah kita belajar ilmu tadi. Kita menjadi takdirkan Allah Taala fakir kayak apa kita madrasah. Oh, kita diberikan Allah Ta'ala hidup mewah, hidup kaya, hidup berlebihan, kayak apa madrasah, kayak apa menjalankan harta tadi, ada caranya. Adab orang yang fakir, ya adat setiap orang fakir atau miskin hendaklah sabar. Al-fakir syakir, fakir yang selalu bersyukur dengan Allah. Al-fakir sabir, fakir yang selalu bersabar dengan Allah atas kemiskinannya dan merasa puas dengan apa yang telah dibagikan Allah baginya dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemiskinan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala baginya. Kita ni hidup kada kawa pangmah lagi seorang. Ada aja yang begawi terus subuhnya ada juga begawi aja siang malam. Sebelum salat subuh sudah turun. Habis maghrib hanyar turun, hanyar balik dari rumah. Tetap pada sugi. Ada nang santai jadi sugihnya. Karena hidup itu takdir Allah Taala. Ada kawa tapi berusaha juga kita berusaha tetap kita jalan-jalan. Masalah kaya miskinnya itu Allah Ta'ala menentukan hasilnya. Ya Allah, semuanya kita ini hendak sugih berlah, tetapi yang menentukan Allah. Fa'alu lima yurid. Hendak kita ini mobil berlah, hendak sugih berlah, hendak bisa mobil berlah, hendak bisa rumah, hendak harus kita ini. Kita ini punya kehendak, tetapi Allah mengaturnya tadi. Jadi umumnya kita ditakdirkan Allah miskin kayak apa matasnya. Ujisin merasa puas dengan apa yang telah dibagikan Allah. Kalau kita merasa qanaah di dalam hati kita tuh rasa nyaman, rasa cukup ya. Walaupun miskin itu akan membuat bahagia di hatinya. Buat bahagia dan pulang ridha kepada Allah, kepada ketentuan Allah, ridha hati adanya senang. Ya Allah, namun ridha dengan apa yang Pian berikan. Ya kita raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita ini hamba. Kita ini duduk di makam hamba. Hamba itu terserah orang lain kayak apa. Orangnya hamba. Hamba dari anak miskin akan orang dah. Anak dipakir akan orang dah. Anak dikaya akan orang dah. Tetapi kita tetap meminta kepada Allah, ikfina bihalalika haramika wa bifadlika amman siwa. Tetap kita minta Allah. Ada caranya sudah. Salat Isra, salat duha, ya Allah. Umumnya salat duha sudah, begawi sudah. Tapi kada kaya-kaya, jangan protes dan Allah berikan. Mungkin nantinya itu dikasih Allah di negeri akhirat kaya.
Oh aku ini kadang kaya juga sudah duha 8 rakaat sudah berdoa udah tuhuk aja berdoa lawan Tuhan tetap ada kabul belum lagi disimpan Tuhan bisa udah jelas dalam Al-Quran ud'uni astajib lakum. Kita ini jangan sampai protes tuh intinya, jangan hanya protes dengan apa yang Allah berikan. Kalau pengen protes terus dalam kehidupan, tapi nggak ada dalam bersyukur ya. Apalagi kita hidup mewah, bisi mobil ada, bisi anak ada, bisi bini ada, syukur aja sudah. Bisi tempat guring ada. Apalagi wah ini kita nyaman guring, wah AC enak guring, nikmat itu. Tetapi orang sungguh itu panahnya miskin ini syukur karena merasakan miskin pernah. Kita tuh merasakan sakit pernah terjadi kita. Sugih nyaman, wah syukurnya minta ampun ya. Hendaklah ia waspada agar jangan menjadi orang yang suka berkeluh kesah. Jangan hendak mengeluh kesah, jangan. Apalagi dengan makhluk dan bukan keluh kesah, ada usah. Kalau kita berkeluh kesah dengan orang lain itu ada tentunya membantu kita. Bisanya mentertawakan kita. Jujur. Jangan berkeluh kesah. Cukup kita rasakan nikmat dia karena itu Allah Ta'ala memberikan kita begitu. Tuh ganjarannya ada. Kalau kita hidup sakit aku hidup sakit gini kawalah kita menentukan aku hidup kaya ini kadang Nabi aja sini pun keadaan miskin. Gunung Uhud jauh kemarin misalkan Gunung Uhud aja bertawar Nabi itu hanya jadi emas Nabi ada karena Nabi tahu dunia itu kada ada artinya di sisi Allah Ta'ala. Jadi dunia itu jangan terlalu benar. Jangan terlalu dicari. Yang penting kita laksanakan ibadah Allah kepada Allah, taat awan Tuhan. Insyaallah dunia pun akan memberikan kita. Bujur. Datang surah. Tetapi jangan begana aja di rumah. Kada begawian lagi salah. Ini syariat tetap jalan, berusaha tetap jalan. Tetapi maksudnya jangan sampai kita meninggalkan ibadah taatan Allah. Salat lima waktu laksanakan. Ini kada udah miskin hidup, udah fakir hidup, sembahyang kada. Itu nangalihnya. Kalau kita ini udah fakir hidup taat barang lawan Tuhan. Nih hadis Nabi ini bagus. Kalau kita mau jadi anukan fakir miskin, saya mudah-mudahan semuanya sugih sebenarnya. Karena sugih ini nyaman biar. Ya Allah nyaman jangan orang nang sugih. Orang gua sugih kan nyaman orang sugih. Nah nyaman tuh kita nang sugih ya. Oh kan nyaman juga jadi orang sugih itu aja. Napa aja orang nyaman orang sugih itu di sini bukan orang. Seandainya orang sugih nyaman orang sugih hari nyaman sih bujur juga. Orang sugih. Nih apa hadis Nabi supaya orang fakir gembira. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'asyiral fuqara, Nabi, u'tullah min qulubikum ridha tazfuru bisawabi fakrikum. Wahai orang-orang fakir, kata Rasulullah, karena zaman Nabi itu banyak orang-orang fakir, banyak orang miskin. Sahabat Nabi nang kaya itu kawa dihitung, nang berduit itu kawa dihitung. Kalau Samarinda ini pian, kada kau hitung kita. Ya Allah, banyak orang sugih. Oh ya pian, nang sugih itu Haji Hendra. Ada lagi lebih jadi Haji Hendra.
Ojabian yang bugis itu haji tanang, haji kanang, ada lagi lebih haji kanang. Banyak orang sugih pun bugis sini. Samarinda. Ojabian paling sugih itu Habib Umar Seberang, ada lagi lebih sugih itu. Hanya dari Habib Umar ajaran meriah maholi abahnya orang kaya. Tetapi kadang awal juga non kayanya Allah Ta'ala, sifat kaya itu Allah Ta'ala juga boleh sudah nang kaya nang wujud Allah Ta'ala. Kalau masih mengusaha turun naik, bisa turun bisa naik. Jadi kita ini barak laut orang nang kayanya. Kalau barak laut orang jangan orang nang beri kekayaan gitu. Itu nang kita barak. Ya jawat orang nang murah. Wahai orang-orang yang fakir, ya Nabi, berilah keridaan dari hati kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya lapangkan hati kita tunah dengan kemiskinan kita tadi, dengan ridha dengan apa yang Allah berikan lawan kita tadi. Tazkuru bisawabi fakrikum. Niscaya kalian beruntung ya Nabi mendapat pahala atas kefakiran engkau, kalau tidak maka kalian akan mendapatkannya. Pahalanya itu besar ya Nabi orang nampakin tadi. Karena sudah Allah tentukan hidup susah di dalam negeri dunia. Bali Allah akan menjaminnya kan kebahagiaan di negeri akhirat. Illa kecuali orang nang fakir nang bersyukur, orang fakir nang bersabar dengan kefakirannya tadi. Ini hadis Nabi lagi. Ini membuat hati gembira. Umpamanya ada kemiskinan kah, fakir kah dalam hati kita. Kalau kayak kita ini alhamdulillah kau aja ya orang hidup makan kau kayak orang juga makan tunggal suapan juga ya, tunggal suapan juga makan. Jadi orang kaya kau lah langsung banyak makanan awal pada situ tunggal suapan juga nak orang juga. Nah suap bukunya hanya sama yang kita. Rasa tu di lidah. Kalau sudah keparut sama aja warnanya. Apalagi tak keluar. Rasulullah SAW bersabda, al-fuqara as-subru yulasa'ullahi yawmal qiyamah. Orang-orang fakir yang sabar kata Nabi adalah teman-teman duduk Allah nantinya pada hari kiamat. Jadi bahagia orang fakir itu, orang miskin itu. Nang pertama dulu orang fakir itu kada banyak pertanyaan, kada banyak ketakutan. Kita tuh masuk garansi. Kalau kita tuh naik pesawat, bebawaan kita sedikit aja langsung ya lah. Tetapi kalau banyak kita kopor kita banyak, dihitung-hitung orang dulu berapa bawaan pian, berapa kilo, ya lah. Jadi biar digerasi aja naik pesawat. Pian membawa berapa kopor berapa kilo, dihitung orang tuh penimbang, bayar banyak, ya Allah. Tapi kalau kita membawa di atas tinting aja naik pesawat silahkan Pak masuk. Itu perumpamaan aja, perumpamaan itu doakan. Kayak tujuan negeri akhirat. Kita bisi mobil mewah. Oh ya Tuhan dapat ikan mana ada mobil ini? Hasil mana? Ikan bawa kemana mobil ini? Satu mobil aja. Ini bini ikan banyak. Ikan mengkusing ada yang kena tangan amlang. Pian negeri akhirat tuh ngeri. Kalau pian rasakan ngeri negeri akhirat. Apalagi masuk kubur, raudhah min riyadhil jannah bagi orang yang baik.
hufratan min hufratin niran bagi orang yang kadanya yang ada baik. Tapi nyaman sugih ya Bang ya, nyaman kita mau bersedekah, nyaman kau bagi dengan orang-orang. Jadi dengan orang kaya dermawan orang. Ini Nabi kita memberikan kegembiraan orang-orang fakir. Karena Nabi kita tuh senang sih duduk dengan orang fakir miskin senang. Karena akhlak Rasulullah itu. Rasulullah SAW bersabda, "Kadal faqru ayyakuna kufra." Nabi kita bersabda, kefakiran itu Nabi hampir menyebabkan orang kekafiran. Banyak juga gara-garanya miskin, gara-garanya kafir, akhirnya ini masuk ke agama lain. Ada itu. Apalagi ini biar ikam hakuna masuk agama ini nanti ikam kongkosi setiap bulan sekali hakunnya. Jadi kalau ini kita ini perlu membantu orang-orang fakir, kita bantu. Jangan sampainya diambil oleh agama yang lain. Jadi kita ini ada satu RT ini perhatikan nang mana sakit itu. Jangan sampainya kan nyaman hatinya gara-gara kefakirannya tadi. Bantuinya. Apalagi di daerah BRD itu banyak orang yang sugih. Ya BRD itu perlu BRD digatuk-gatuk orang-orang sugih itu. Diingati. Yang ada diingati, yang ada ingat. Aku katakan hal itu bisa terjadi apabila orang miskin itu kecewa dengan keputusan Tuhannya. Bisa. Ini bisa terjadi dan tidak puas dengan pemberiannya. Berinya kan dari sifat qanaah dalam hati. Jadi orang fakirlah perlu kita menuntut ilmu agama itu perlu. Jadi timbul rasa qanaah itu karena ada. Dan boleh jadi ia terjerumus dalam penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala karena melebihkan sebagai hamba-hambanya ada sebagian yang lain daripada rezekinya. Bisanya protes ya Allah karena kalian gak ada di lawan Allah. Jangan. Itu bisa terjadi dalam hati itu, protes dalam hati. Napa Allah Ta'ala dikadari ulang sudah inya kada sembahyang diberi aja udah ulun taat awan Tuhan tetap ada diberi rezeki sehat orang diberi Tuhan itu rezeki juga adanya sehat awak kada ada garing ini bujur bang sugih tapi garing terus tomat nama tomat cuci darah pada nyaman juga. Umumnya hidup sederhana, makan kau aja, mulah menyayur kau aja, bikin urap, atau apa ucuk Jawa, nyaman aja, diulah kan sambal, ya Allah beberapa walaupun makan tempe tahu, tapi bini dihigang ngipasi ya Allah, hidupnya cari. Ngipasi bini nyaman bini mengawani ya Allah dihiga kita banyak bersyukur aja udah Tuhan Allah menja'alna minasyakirin berdoa Allah menja'alna minasabirin Allah menja'alna banyak bersyukur aja Tuhan. Apalagi kita hidup berlebihan, makan gawa berlebihan kayak orang. Wallahu a'lam bishawab. Karena belum ada sambung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan hati kita selalu bersyukur lawan Allah Ta'ala dengan nikmat yang Allah berikan lawan kita semua. Karena minggu malam Ahad maulidan di Anggar. Itu mungkin lebih tahu kita meriahkan
kita ta'zim Rasulullah supaya kita selamat dunia akhirat. Malam ini Habib Hariri pulang di Mujibah, mungkin esok sini berangkat bulik nyaman juga biar dengar suara-suara lembut kayak Habib Hariri yang menyentuh hati saya puji-pujian Rasulullah. Allahu a'lam sabal Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما طهرنا في العارفين فاجعلنا من العلماء العاملين والفقهاء والمؤلسين والقراء برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا مولانا يا مجيب يا حاضر يا مقصد لحاجتنا والمسلمين بل وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. الله رب العالمين. تقبل الله منكم.